Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Syarani Ken Ayu Gustini dari kelas 03 reguler Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Dayat, kelas dari 003 reguler Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardi, kelas 003 reguler Kamis. Di sini saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan makalah teori ekonomi makro bab 12 yaitu tentang inflasi. Faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi di Indonesia. Yang pertama, jumlah uang beredar meningkat. Uang yang banyak ternyata tidak selalu menjadi hal baik. Salah satunya dapat terlihat dalam konteks perekonomian negara dan tingkat inflasi. Jika terlalu banyak uang beredar, sedangkan barang yang Anda tidak bertambah, secara otomatis harga menjadi naik. Kalau hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka tingkat persentase inflasi pun bisa meningkat tinggi. Yang kedua, tingginya tingkat permintaan. Penyebab inflasi yang kedua adalah tingginya tingkat permintaan terhadap suatu barang oleh masyarakat dan biasanya terjadi dalam jumlah yang besar. Hal ini biasanya terjadi pada negara yang mengalami tingkat pertumbuhan tinggi dan kemasyarakatannya memiliki pendapatan besar, namun tingkat produksi barang rendah. Atau bisa juga terjadi pada negara yang kapasitas produksinya lemah sehingga tidak dapat menyediakan sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, biaya produksi. Faktor penyebab inflasi yang selanjutnya adalah meningkatnya biaya produksi seperti bahan baku, sumber daya, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan dua hal. Barang yang diproduksi jadi berkurang atau produsen menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi. Yang jelas keduanya akan mengarah pada kenaikan harga barang dan dapat memicu terjadi inflasi jika berlangsungnya biaya produksi seperti bahan baku, sumber daya, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan dua hal. Barang yang diproduksi jadi berkurang atau produsen menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi. Yang jelas keduanya akan mengarah pada kenaikan harga barang dan dapat memicu terjadi inflasi jika berlangsung dalam waktu yang lama. 4. Kondisi ekonomi dan politik bukan saja perkara yang berkaitan langsung permintaan atau produksi barang, namun keadaan ekonomi dan politik negara juga turut berperan dalam munculnya inflasi. Keadaan negara yang kacau akan membuat permintaan dan penawaran kacau juga, sehingga harga-harga menjadi tidak terkendali. Kekacauan seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang menimbulkan krisis moneter dengan tingkat inflasi sehingga mencapai kisaran 70%. Nah, ini dampak yang ditimbulkan dari inflasi. Yang pertama, nilai uang turun. Adanya kenaikan harga barang pada berbagai kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Jika biasanya uang 20.000 bisa mendapat 2 liter beras, dengan adanya inflasi bisa jadi hanya mendapat 1,5 liter. Hal ini sangat merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap karena pengeluaran jadi lebih tinggi. 2. Menurunkan minat menabung. Dampak yang selanjutnya masih berkaitan dengan sebelumnya, di mana nilai uang yang turun menyebabkan pengeluaran jadi lebih tinggi. Orang jadi berpikir lagi untuk menabung karena uang yang bisa disisihkan tentu jauh berkurang dibanding saat tidak terjadi inflasi. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi sektor perbankan yang bisa menjadi lesu karena menurunnya minat masyarakat dan menabung. 3. Kekacauan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi tidak segera ditangani dan dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tinggi dapat memicu produsen untuk menimbun faktor produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi tinggi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1998.